Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Level 2, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Marilah bersama-sama kita ucapkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kenikmatan sehat untuk kita semua. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak di yaumil akhir kita akan mendapat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, level 2. Selamat berjumpa kembali dengan Miss Muki. Ini yang kedua ya, lewat video. Tapi sebelumnya Miss Muki ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Juga untuk ayah dan bunda, saya secara pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga kita semua menjadi umat Islam yang lebih takwa lagi. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, level 2. Sekarang pertemuan kita yang kedua lewat video. Miss akan sampaikan beberapa penjelasan, beberapa materi yang belum pernah disampaikan. Ini masih ada kaitannya loh dengan materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang hak dan kewajiban. Masih ingat kan lagunya? Ya, yang masih ingat boleh bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mari kawan kita belajar tentang hak dan kewajiban saat di rumah, saat di sekolah. Kewajiban dilaksanakan bila ada di rumah. Patuhlah pada ibu dan ayah. Bila kita ada di sekolah, nasihat guru kau taatilah. Kasih sayang ibu dan ayah, hak kita saat di rumah. Mendapat ilmu dari bu guru, hak kita saat di sekolah. Ingatlah kawan, itu adalah hak kewajiban. Ya, itu lagu hanya untuk mengingatkan kita tentang apa hak dan apa kewajiban kita. Baik, pertemuan sebelumnya Miss sudah pernah sampaikan, yaitu hak dan kewajiban kita di sekolah dan di rumah. Kita kan nggak mungkin hanya di sekolah di rumah doang ya. Tidak hanya di rumah dan di sekolah saja. Terkadang kita harus berinteraksi di tempat umum. Apa itu tempat umum? Tempat umum yaitu tempat di mana semua orang bisa hadir di situ. Contohnya apa? Contohnya tempat umum yaitu ada pasar, ada tempat rekreasi, ada jalan raya. Jalan raya bagi kalian yang rumahnya jauh dari sekolah, pasti melakukan perjalanan ya. Yang jauh kayak Miss Muki nih, Miss Muki dari Tambun, nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba sampai di sekolah ya. Miss Muki dari rumah harus menggunakan transportasi kendaraan. Kebetulan Miss Muki adanya motor dari rumah, diantar oleh suami. Berarti Miss Muki menggunakan pengendaraan motor. Nah, apa saja sih kewajiban kita saat di jalan raya? Ada beberapa yang akan Miss beritahukan. Tapi sebelumnya Miss akan sampaikan apa syarat-syarat atau kewajiban apa yang harus dipenuhi oleh seorang pengendara motor. Tapi karena kalian kebanyakan bukan pengendara, maksudnya kalian tidak mengendarakan tapi hanya membonceng, sama kayak Miss Muki ya. Nah, apa saja yang harus disiapkan?
untuk yang membonceng motor agar kita selamat sampai tujuan. Nah, ada beberapa benda yang harus kita gunakan untuk keselamatan kita di jalan raya. Contohnya apa? Contohnya, karena kita yang membonceng, tidak banyak-banyak yang harus dipersiapkan. Contohnya, saat naik motor, kita harus menggunakan apa yo? Ya, nih, ada yang tahu apa ini? Ya, ini adalah helm. Baik pengendara yang bawa motor ataupun yang membonceng wajib pakai helm. Ya, helm ya. Ini ada kacanya, ya. Ini ada pelindungnya untuk melindungi kepala kita. Seandainya ada kejadian-kejadian membuat kepala kita terbentur, jadi aman. Nah, ini adalah syarat untuk yang membonceng. Karena saat ini sedang masa pandemi corona, jadi ada kewajiban lain lagi yang harus digunakan oleh baik yang bonceng atau yang mengendari motor. Apa itu? Yaitu apa nih? Ya, kalian pasti semua sudah tahu ya. Ini adalah masker, ya, untuk melindungi sebagian wajah kita, melindungi hidung dan sebagian muka kita ya, agar kita tidak untuk melindungi kita dari serangan virus. Nah, cara pakainya seperti ini. Ya, untuk melindungi kita dari virus ya. Ini karena kita dalam rangka karena dalam pandemi corona ini. Kalau untuk pengendaranya itu adalah orang dewasa, itu biasanya ada dokumen-dokumen yang harus dibawa. Contohnya apa? Ada SIM, ada STNK. Nah, untuk SIM dan STNK ini nanti kalian bisa bertanya sama bunda atau sama ayah kalian. Ya, pasti bunda sama ayah punya dong SIM dan STNK. Ya. Kemudian untuk menjaga keselamatan, nah, para pengendara, para pengguna jalan, ya, tentu sudah ada aturan-aturannya juga. Nah, siapa nih yang sering melakukan perjalanan lewat jalan raya? Miss selalu lihat nih, kalau di 2B, Miss lihat Wira ya. Wira tuh kalau Miss lihat baru datang tuh sudah masih mengenakan helm. Berarti dia taat sama aturan. Nah, bagus ya, good. Untuk mengatur ketertiban jalan raya, ya, sudah ada rambu-rambunya. Apa sih rambu-rambu? Rambu-rambu itu adalah gambar-gambar, lambang-lambang yang masing-masing ada artinya. Kemudian ada rambu-rambu lalu lintas, ada lampu, ada merah, ada kuning, ada hijau. Ya, kalian pasti sudah pada tahu ya, apa artinya warna merah, apa artinya warna kuning, dan apa artinya warna hijau. Nah, karena semuanya hampir sudah tahu, sekarang Miss akan perkenalkan tanda-tanda rambu atau rambu-rambu lalu lintas. Sebagai contoh aja ya. Ya, di sini Miss ada, nah, ada tanda P di ini ya, di garis miring. Kenapa? Apa ini maknanya? Ada yang tahu? Kemudian ada tanda ini, ya, nih, nah, tanda anak panah, tapi ada garis miringnya. Kemudian ada juga tanda ini. Nah, apa ya artinya ini ya? Nah, kemudian ada tanda ini. Nah, kalian nanti bisa cari tahu, minta bantuan ayah atau bunda untuk mencari makna-makna dari lambang-lambang ini. Nah, kalau ini maknanya dilarang belok ke kanan. Nah, dilarang belok ke kanan. Jadi setiap pengendara kendaraan baik itu motor atau mobil, jika menemukan tanda ini berarti dia tidak boleh belok ke kanan. Kenapa? Mungkin kalau belok kanan itu karena situ ada perbaikan jalan, atau mungkin
ada bahaya, Miss juga nggak tahu, tapi tandanya kalau ada tanda begini berarti dilarang belok kanan. Kemudian tanda ini ya berlawan dengan tadi. Kalau tadi nggak boleh, tidak boleh belok kanan, kalau ini tidak boleh belok kiri. Setiap pengendara harus tahu ini ya. Kemudian ada ini apa ya? Yang sering pergi ke pasar, pergi ke mall, atau pergi kemanapun, kalau mau parkir kadang ada menemukan ini. Biasanya di trotoar atau di pinggir jalan itu ada tanda ini. Apa tandanya? Ini tandanya dilarang parkir. Jadi kalau ada tanda ini tidak boleh parkir. Tapi kadang ada yang nekat parkir walaupun ada tanda seperti ini, karena repot alasannya ya. Nggak boleh, tetap harus taat pada rambu-rambu yang ada. Kalau misalkan pergi sama ayah sama bunda, misalkan repot nih parkiran kayaknya di dalam penuh, biar cepet parkir sini aja deh, kebetulan ada tanda ini, kalian boleh ingatkan sama ayah atau bunda, bunda itu kan ada tandanya rambu lalu lintas kayak gitu, itu nggak boleh parkir di sini. Nah, kalian boleh ingatkan seperti itu ya. Oke, baik. Apa tujuannya dibuat peraturan? Agar kita semua selamat ya. Nah, siapa yang berperan mengatur lalu lintas? Tiba-tiba ada yang melanggar nih, ada yang nekat mau belok ke kiri. Siapa yang petugas mengatur? Biasanya di jalan raya itu ada petugas, namanya polisi lalu lintas. Ya, Pak Polisi lalu lintas ini bekerja keras untuk mengatur lalu lintas. Bahkan kadang kepanasan kalau siang, kadang kehujanan. Masya Allah ya, kerja keras sekali Pak Polisi. Apalagi kalau keadaan sedang macet, Pak Polisinya ya yang ngatur lalu lintas. Pak Polisi lalu lintas adalah pahlawan kita di jalan raya. Nah, pahlawan. Ngomong-ngomong tentang pahlawan nih. Pahlawan kita di rumah siapa yo? Tentunya pasti dia adalah ayah dan bunda kita. Nah, kenapa ayah dan bunda disebut pahlawan? Karena ayah dan bunda berjuang keras menjadikan kita, menyekolahkan kita agar kita menjadi anak yang soleh dan solehah, menjadikan kita untuk lebih baik. Sama seperti pahlawan Indonesia ya, mereka berjuang demi kebaikan Indonesia, demi kemerdekaan negara Indonesia. Oke, baiklah. Sudah sampai di sini sudah paham ya? Baik, kalau sudah paham, Miss akan lanjutkan ke materi selanjutnya. Tadi kewajiban kita di jalan raya itu mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Lah, kita kan gimana kalau yang naik angkot, Miss? Kita kan alhamdulillah naik motor, udah tahu tuh kewajibannya mematuhi rambu lalu lintas, terus pakai helm ya, naik motor pakai masker ya. Kita tahu kan. Gimana yang naik angkot, yang tidak naik motor, tidak punya mobil sendiri, dia naik angkot? Nah, ya tentunya kewajiban abang supir angkotnya untuk mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah, kalau kewajiban kita saat kita menggunakan kendaraan umum, contohnya naik angkot atau naik kereta ya, itu kewajiban kita adalah membayar ongkos. Membayar ongkos pada abang supir. Nah, saat turun kita bayar sesuai dengan tarif atau harga yang ditentukan. Itu kewajiban kita ya. Selanjutnya Miss akan sampaikan tentang ya beberapa kalimat. Oke. Biasanya saat kita di jalan umum, biasanya kan di jalan umum atau jalan raya ya, biasanya ada polisi. Polisinya bertugas mengatur lalu lintas. Atau terkadang polisi lalu lintasnya itu bertugas memeriksa apakah si pengendara itu membawa dokumen lengkap,
memakai helm atau tidak. Terkadang ada yang cekat, prit. Apa kata polisinya? Selamat siang Pak atau Bu. Ada suratnya Bu? Ada STNK-nya Bu? Atau Pak ada SIM-nya Bu? Itu biasanya pertanyaan yang diajukan oleh polisi lalu lintas untuk menanyakan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh si pengendara lengkap ataukah tidak. Nah, jika si pengendara dokumennya tidak lengkap atau tidak pakai helm, ya, maka apa yang terjadi? Maka si pengendara akan dikenakan sanksi atau hukuman. Kenapa? Ya karena tidak melaksanakan kewajibannya. Siapapun yang tidak melaksanakan kewajibannya, maka ia akan mendapat hukuman. Betul. Harus ada hukumannya. Ya, baik. Sekarang Miss akan bahas tentang kalimat tanya. Tadi tempat umum ya. Kalimat tanya. Ya, apa saja kalimat tanya? Kalimat tanya di sini Miss hanya akan sampaikan 3 saja ya. Yang pertama adalah apa? Apa ini untuk menanyakan bisa kabar atau kegiatan atau benda. Ya. Nah, contohnya apa? Contohnya, apa kabarnya si Andi? Nah, itu menanyakan kabar. Contoh untuk kegiatan, apa yang sedang dilakukan oleh Wira? Nah, atau apa yang sedang dilakukan oleh Wira di halaman? Nah, atau benda, menanyakan benda. Apa yang dipegang oleh Sabita? Apa yang dipegang oleh Sabita? Nah, itu contoh dari kata tanya apa. Untuk selanjutnya siapa? Siapa ini untuk menanyakan seseorang. Contohnya, siapa yang mengantarmu ke sekolah? Siapa yang mengambilkan susu untuk adik? Nah, banyak ya contohnya, banyak sekali. Nanti kalian bisa buat contohnya di rumah, belajar di rumah cara membuat kalimat tanya. Oke. Yang selanjutnya, yang ketiga, kapan? Kapan. Yang ketiga adalah kapan. Kapan ini menanyakan waktu. Waktu itu bisa jam, hari, ya. Selain waktu apa lagi? Ya. Nah, Miss hanya memberikan 3 contoh saja. Nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut di rumah. Oke? Ya, baiklah. Anak-anakku, mungkin sampai di sini saja materi yang Miss sampaikan. Lebih jelasnya nanti Miss lengkapi lagi. Miss kirim ke WA Bunda kalian masing-masing untuk persiapan PAT nanti. Jadi sebelum PAT nanti Miss juga akan kirim soal-soal latihan terlebih dahulu, ya.
Baiklah, Miss tutup pertemuan kita kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa tetap selalu melaksanakan kewajiban kita, baik sebagai muslim ataupun baik sebagai anak ataupun baik sebagai siswa. Apa itu kewajibannya? Sebagai anak kita wajib berbakti pada orang tua. Sebagai anak muslim kita wajib menjalankan kewajiban sebagai orang Islam, yaitu terutama sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Ya, Miss berharap bentar lagi kalian akan naik kelas 3. Kewajiban-kewajiban ini jangan sampai dilupakan, jangan sampai ditinggalkan. Baiklah anak-anakku sekalian, level 2 cukup sekian yang Miss sampaikan, hanya ingin Miss sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.